Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan dan renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan semangat, sukacita, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dengan situasi apapun yang kita alami. Ingat, saya selalu mengingatkan kita dengan situasi apapun yang kita alami, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita tetap akan kuat dan tetap mampu bersukacita. Sekalipun pergumulan, penderitaan silih berganti untuk datang kepada kita. Dan jangan takut, tetaplah berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Yeskiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Yeskiel 16 ayat 8 dikatakan demikian. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana keperasaan kita ketika ada seorang baby yang dibuang oleh orang tuanya, mungkin karena hasil dari pergaulan bebas, sehingga dia dibuang karena dia adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Lantas kita ambil, kita angkat dia dari orok seperti itu, kita berikan makanan dan minuman yang layak buat dia, kita rawat, kita pelihara dengan sesungguhnya, dengan sungguh hati. Dan kita cintai dia sama seperti anak atau darah daging kita sendiri. Kita sekolahkan di sekolah yang terbaik dan kita berikan pendidikan-pendidikan yang menunjang bagaimana supaya dia menjadi orang yang pintar, orang yang berhikmat, dan orang yang nanti kemudian bakal menjadi orang yang sukses. Tetapi setelah dia sukses, setelah dia meraih segala-galanya, dia mendapatkan segala-galanya, lantas dia lupa kepada kita. Dia tidak menghormati kita sebagai orang tuanya. Dia tidak menghargai kita. Bahkan dia mencampakkan kita begitu saja setelah dia sukses dan menjadi orang. Bagaimana perasaan kita? Bukankah perasaan kita akan bersedih, hancur, marah, kecewa, kesal? Dan mungkin kita akan mengumpat dia, memang dasar anak sialan, anak tak tahu diri, anak terkutuk. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah yang terjadi kepada umat Israel. Di sini diumpamakan saudara-saudara, umat Israel adalah umat yang tidak tahu diri. Dia sama seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dirawat, dirangkul, dibersihkan, dipelihara, bahkan dari orok. Dia dibersihkan, diberikan pakaian yang layak, darah-darahnya dibersihkan dari tubuhnya, kemudian dipelihara. Lantas kemudian mereka atau dia menjadi anak yang jahat. Dan orang Israel melupakan Tuhan, bahkan menyembah Allah yang lain. Inilah situasinya saudara-saudara. Itu yang disebut dengan air susu dibalas dengan air tubah. Begitu juga dengan bagai kacang lupa akan kulitnya. Mereka lupa akan asal-usulnya. Mereka tidak tahu diri dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Tetapi mereka justru membalas dengan apa? Dengan mengecewakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak mendengarkan dia, bukan menyembah Tuhan justru. Nah, ini yang menyakitkan buat Tuhan, maka Tuhan kecewa sekali buat mereka. Bayangkan saudara-saudara, itulah mereka dulu adalah bangsa yang kecil, yang tidak dianggap, bahkan diibaratkan sebagai anak buangan yang tidak diinginkan kehadirannya. Itu di ayat 5. Allah memperhatikan bahkan mengangkat mereka sebagai kesayangan walaupun mereka tidak layak. Itu bisa kita lihat dari ayat yang ke-6
dan ayat yang ke-7. Allah bahkan mengikat perjanjian dan bersedia menjadi Allah atas mereka. Itu. Jadi makanya bagaimana dia Allah menjadikan dirinya menjadi Allah bagi mereka, dan mereka itu bangsa Israel yang terbuang tadi itu, yang dibuang, yang bagaikan anak kecil yang tidak dipandang, itu justru diangkat Tuhan menjadi apa? Menjadi anak kekasihnya, menjadi bangsa yang besar, dipelihara sehingga mereka begitu terhormat di kalangan bangsa-bangsa yang lain. Allah memperlakukan mereka dengan sangat istimewa dan membuat nama mereka masyhur di antara bangsa-bangsa. Itu. Tetapi saudara-saudara, justru mereka tidak mengasihi Allah. Ini yang menyakitkan. Jadi, tetapi saudara-saudara, dalam situasi ini Tuhan sangat mengasihi mereka. Makanya dia menghukum. Hukuman yang diberikan Tuhan itu adalah kasih Tuhan, supaya mereka sadar akan apa? Kesalahannya, dan mau berbalik menyembah Allah, mau mencintai Allah. Itu yang Tuhan lakukan, saudara-saudara, bagi bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku, pelajaran apa yang boleh kita kutip? Belajar dari apa yang tertulis dalam bagian firman Tuhan hari ini. Kita sebagai orang percaya memang tidak dapat membalas kebaikan dan kasih setia Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Namun kita dipanggil untuk setia dan terus-menerus mengingat kasih setianya di dalam kehidupan kita. Itu yang mau Tuhan inginkan dari kita. Mungkin kita tidak akan bisa membalas, bukan mungkin. Memang kita tidak bisa membalas kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, anugerah Tuhan kepada kita. Tetapi dia hanya berharap kita menjadi bangsa yang setia, orang yang setia, umat yang setia. Tetap mengasihi Tuhan, tetap mendengarkan Tuhan. Tuhan mau sebenarnya supaya kita boleh menjadi orang yang diselamatkan. Orang-orang yang nantinya ikut bersukacita dalam sukacita Tuhan di sorga. Dia bisa merasa sedih sekali membayangkan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Makanya dia selalu mengasihi. Yang ada di dalam Tuhan itu adalah kasih yang sejati. Itu yang luar biasa. Makanya firman Tuhan ini mengatakan dia bahkan mengikatkan dirinya menjadi Tuhan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga menjadi renungan yang baik buat kita. Ya. Coba kita lihat. Saya ingat sekali, saya selalu katakan itu. Dari kecil kita adalah orang yang ya miskin. Kadang-kadang celana baju kita adalah baju yang sudah sobek-sobek, tidak mampu. Tetapi kemudian Tuhan mendidik, memberkati, menyertai, menolong, memampukan orang tua dan kita sendiri untuk apa? Mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan lupakan Tuhan. Hidup ini, apa yang kita miliki, harta benda, materi, jabatan, dan segala-galanya, itu hanyalah alat saja bagi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tujuan utama kita bukan menjadi kaya. Tujuan utama kita bukan menjadi orang yang berada. Tujuan utama kita bukan menjadi orang yang bahagia. Bukan itu di dunia ini, bukan. Ya, bukan menjadi orang yang sukses, bukan itu. Tapi tujuan kita adalah sebagai alat Tuhan untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan mengizinkan kita, saudara-saudara, kita memiliki pangkat, memiliki jabatan, memiliki harta benda, bukan hanya untuk diri kita, tapi justru itu yang kita pakai sebagai persembahan kepada Tuhan ketika kita memakainya untuk mengajak orang supaya mereka juga bisa merasakan kasihnya Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itulah tugas utama kita. Oleh karena itu jangan lupa kacang akan kulitnya, jangan lupa asal usul kita, dan jangan kita tidak tahu diri dalam hidup ini. Tapi biarlah kita terus bersyukur, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Jadikan kami menjadi orang yang baik, orang yang
berterima kasih dan bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami bukan menjadi orang yang lupa akan diri kami, asal-usul kami. Tapi kami tetap menghargai kasih karunia Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, teruslah menjadi orang yang baik. Orang yang tetap mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.